Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurnasari dengan NIM A321230087. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas clipping saya yang berjudul perbandingan konstitusi negara Malaysia dan negara Indonesia. Pada lembar ketiga, di sini saya mencantumkan perbandingan konstitusi yang dianut negara Malaysia dan Indonesia. Yang pertama, konstitusi Malaysia disebut Federal Constitution yang ada sejak 1957, yaitu hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara federasi dengan sistem monarki konstitusional dan parlementer. Sementara itu, konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi serta dasar dalam menjalankan pemerintahan dengan sistem presidensial dan prinsip kedaulatan rakyat. Baik, selanjutnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, di mana yang di Pertuan Agong atau Raja menjadi kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet yang dipilih melalui parlemen. Sementara itu, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan sekaligus berfungsi sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan dengan masa jabatan tertentu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Pada lembar keempat, di sini saya mencantumkan bentuk negara dan kedaulatan rakyat. Yang pertama, bentuk negara Malaysia adalah federasi karena terdiri dari gabungan beberapa negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi tunduk pada konstitusi federal. Sedangkan itu, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan di mana seluruh wilayah berada di bawah satu pemerintahan pusat dengan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Selanjutnya ada kedaulatan rakyat. Di Malaysia, kedaulatan berada pada raja dan konstitusi dengan sistem monarki konstitusional, sehingga kekuasaan tertinggi dijalankan berdasarkan konstitusi, parlemen, dan peran simbolis raja sebagai kepala negara. Sedangkan di negara Indonesia, kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintahan melalui pemilihan umum secara langsung. Di lembar selanjutnya ada kepala negara. Kepala negara di Malaysia adalah yang di Pertuan Agong atau Raja, yang dipilih secara bergilir dari 9 sultan di negeri-negeri bagian dengan masa jabatan 5 tahun. Sementara itu, kepala negara di Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yang juga merangkap sebagai kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari perbandingan konstitusi negara Malaysia dan Indonesia adalah sama-sama menjadikan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Malaysia menggunakan Federal Konstitusi 1957 dengan bentuk negara federasi, sistem pemerintahan monarki konstitusional, parlementer. Kepala negaranya adalah yang di Pertuan Agong atau Raja dan kedaulatannya berada pada Raja serta konstitusi. Sementara itu, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bentuk negara kesatuan. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negaranya adalah presiden serta kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dengan demikian, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara menyesuaikan konstitusinya dengan sejarah, budaya, dan kebutuhan bangsa masing-masing. Sekian penjelasan clipping dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.